Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari kelas 27B mata kuliah Statistik Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai uji T-square. Ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian uji T-square. Yang kedua, tujuan dari uji T-square. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan dari uji T-square. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari uji T-square. Uji T-square adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian yang menggunakan dua variabel untuk menguji perbedaan atau hubungan dari variabel. Ya, yang kedua yaitu tujuan dari uji T-square. Tujuan dari uji T-square yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan dari kedua variabel. Nah, yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan dari uji T-square. Adapun kelebihannya, yang pertama, konsep uji T-square dalam statistik non-parametrik mudah dipahami. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk hitungan maupun peringkat. Adapun kelemahan dari uji T-square ini, yang pertama yaitu uji T-square sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Yang kedua, uji T-square lemah digunakan apabila kedua variabel berskala ordinal. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai uji T-square. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh kasus dari uji T-square ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, selanjutnya kita lihat contoh kasus dari uji T-square. Ya, ini adalah contoh kasus uji T-square. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Data yang akan diuji dapat dilihat pada file Excel. Ya, ini adalah data-data dari contoh kasus uji T-square di mana jenis kelamin L, laki-laki kode 1, B perempuan kode 2, sedangkan pendidikan SMA kode 1, diploma kode 2, S1 kode 3, dan S2 kode 4. Setelah kita melihat data-data tersebut, kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Ya, ini tampilan awal dari aplikasi SPSS. Di sini ada dua pilihan, data view dan variable view. Yang pertama kita pilih variable view. Kemudian kita di sini name, kita tulis JK. Dan labelnya kita beri jenis kelamin. Selanjutnya values. 1 laki-laki. Kemudian add 2 perempuan. Kemudian add, terus klik OK. Setelah jenis kelamin, kita pindah ke pendidikan. Namanya pendidikan. Kemudian labelnya tingkat pendidikan. Selanjutnya values. 1 SMA, kemudian add 2 diploma, kemudian add 3 S1, add 4 S2, kemudian add, terus klik OK. Ya, setelah variable view selesai, kita pindah ke data view. Di sini ada dua variabel, jenis kelamin dan pendidikan. Kita memasukkan data-data dari contoh kasus tersebut. Kita blok dulu, kemudian copy dan masukkan ke aplikasi SPSS. Begitupun dengan pendidikan. Kita blok lalu copy. Setelah data masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita klik analysis sini, kemudian kita
statistik. Selanjutnya crop stats. Ya, di sini ada dua, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jenis kelamin kita masukkan ke row, sedangkan tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom. Selanjutnya kita pilih statistik. Kemudian kita checklist square, kemudian continue, terus klik OK. Ya, ini adalah output dari uji T-square atau hasil akhir dari uji T-square. Di sini ada 3. Sebelum kita membahas mengenai ketiga output ini, kita dulu akan mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai asumsi lebih kecil 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom atau kedua variabel. Yang kedua, jika nilai asumsi lebih besar 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Ya, itulah tadi dasar-dasar pengambilan keputusan pada uji T-square. Ya, di sini ada 3 output dari uji T-square. Yang pertama, case processing summary. Jenis kelamin, tingkat pendidikan. Validnya ada 33, presentnya 100%. Missingnya tidak ada karena kita memasukkan semua data-data dari uji T-square tersebut atau contoh kasus yang kita sudah lihat tadi. Kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, cross tabulation. Di sini jenis kelamin laki-laki memperoleh tingkat pendidikan SMA ada 3, diploma 2, S1 19, S2 1, totalnya 25. Kemudian perempuan SMA 2, diploma 1, S1 4, dan S2 1, totalnya 8. Nah, yang terakhir yaitu T-square test. Terlihat di sini nilai asumsinya yaitu sebesar 0,548. Jadi dapat diambil keputusan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Karena di sini lebih besar 0,05, jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai materi uji T-square dan contoh kasus uji T-square. Ya, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.